Hai, aku Juli dan berumur 17 tahun. Pernahkah itu terjadi padamu bahwa kamu langsung merasakan hal yang buruk saat bertemu dengan seseorang? Seolah-olah kamu harus kabur darinya. Aku tahu itu terdengar aneh, tapi aku merasakannya. Tonton video ini sampai akhir dan kamu akan temukan apa yang guru tak mencurigakan bisa sembunyikan. Semua berawal dari kenyataan bahwa karena penglihatanku yang buruk, ibuku memutuskan bahwa akan lebih baik untukku belajar di rumah. Jangan berpikir aku langsung menjadi kutu buku dan tidak mempunyai teman. Sejak kecil, aku mempunyai grup anak perempuan yang masih menjadi temanku sampai sekarang. Kami sering pergi keluar bersama dan memiliki malam anak perempuan. Jadi, aku tidak merasa sendiri. Bahkan dengan pelajaranku, aku tidak pernah mempunyai masalah. Dan aku selalu belajar sendiri. Tapi kelas senior tiba dan ibuku memutuskan bahwa aku tidak bisa menghadapinya sendiri. Ibuku menginginkanku untuk pergi ke universitas ternama, jadi dia menyewa pembimbing matematika untukku. Aku tidak langsung menyukai Pak Sars. Dia terlihat pucat dan gugup, dan materialnya dijelaskan dengan suara yang rendah. Ketika ibuku melewati kami, dia bahkan berkedip dan seketika mulai merona. Tapi secara umum dia adalah guru yang membosankan, yang menyiapkanku untuk ujian. Pernahkah kamu tidak menyukai seseorang pada pandangan pertama? Hampir setiap setelah pelajaran, aku memberitahu ibuku untuk memecat Pak Sars dan mengirimnya keluar dari rumah. Tapi dia bersikeras bahwa aku harus belajar dengan giat untuk ujianku. Jika aku ingin berhasil melewatinya dengan sukses dan pergi ke universitas karena pendidikan sangatlah penting. Dia selalu berkata bahwa karena dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk lulus kuliah sebelumnya, jadi dia melakukan apapun yang dia bisa untuk memastikan itu tidak terjadi padaku. Tentu saja aku setuju dengan ibuku, belajar itu penting. Tapi guru yang tidak menyenangkan ini membuatku tidak nyaman dan ibuku bertingkah aneh. Suatu waktu aku berlari ke taman dekat rumah kami, tapi aku lupa membawa botol minumku. Aku harus kembali dan ketika aku mendekati rumah, aku melihat sesuatu dari kejauhan yang ingin aku hapus dari ingatanku selamanya. Ibuku mencium Pak Guru Sars dan dia masuk ke mobilnya dan pergi. Aku hanya tidak mengerti apa yang terjadi. Ibuku dan Pak Sars, bagaimana ini bisa terjadi? Pikiran pertamaku adalah menghampiri ibuku dan bertanya tentang segalanya. Tapi aku tidak melakukannya. Aku memutuskan aku tidak akan memberitahu ibuku apapun dan aku akan mulai mengawasi mereka. Aku hanya tidak bisa percaya ibuku berkencan dengan guru matematika yang menjijikan. Aku harus mengetahui seberapa serius itu. Aku mulai memperhatikan Sars dan ibuku, dan aku menemukan polanya. Ketika aku meninggalkan rumah, mereka seketika bertemu dan berbincang manis bersama, seperti burung merpati. Tapi ketika aku belajar di rumah dan belajar, mereka bertingkah seperti orang asing. Ini membuatku sangat marah. Aku ingin memberitahu mereka di depan wajah mereka, tapi pikiranku akan ibu menghentikanku. Aku mengerti bahwa setelah ayah meninggalkan kami, ibuku ingin memulai hubungan baru dan dicintai. Tapi guru ini membuatku curiga. Jadi aku ingin menjebaknya. Mungkin dia bukan seperti yang dia katakan. Jadi aku punya rencana. Selama salah satu pelajaran kami, aku mengenakan pakaian yang terbuka, dan ibuku pergi ke toko tepat pada waktunya. Semua berjalan sesuai rencana. Aku mencoba dengan berbagai cara untuk mendekati sang guru, menggodanya, tapi dia tidak menanggapi provokasi ini, dan bahkan takut dengannya. Ketika aku duduk lebih dekat, dia langsung menjauh dan berulang kali mengusap keringat dari dahinya. Aku bisa melihat bahwa dia gugup, dan terus melihat jam tangannya, menjauhi pandanganku. Setelah percobaan gagal untuk menggodanya, aku memutuskan untuk mengikutinya, untuk mencari tahu apa yang dia lakukan di luar rumah. Tapi setelah mengamati pergerakan pasar untuk beberapa hari, sayangnya aku tidak melihat hal yang mencurigakan. Tambahnya lagi, dia adalah guru untuk beberapa keluarga lainnya. Dan setelah kerja, dia pergi ke toko dan ke rumah. Itu saja. Aku sedikit kecewa. Aku sudah menyerah dan berencana untuk memberitahukan ibuku. Aku bahkan menyiapkan pidato yang membuktikan kenapa mereka adalah pasangan yang buruk dan kenapa aku tidak mau mereka berkencan. Tapi ketika aku menuruni tangga, ibu berkata dia punya kejutan untukku. Awalnya aku sangat senang, tapi kemudian ibuku bergeser. Dan di belakangnya duduk sang guru, dan dengan canggung melambai kepadaku.
Sekarang aku benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi. Kejutan ini membuatku panik. Tapi kemudian ibuku dengan senang berkata bahwa mulai sekarang dia akan tinggal dengan kami. Ini adalah kekesalan terakhirku. Aku berputar dan membanting pintu kamarku. Dan apa yang kamu rasakan ketika lelaki baru dari ibumu muncul di rumahmu yang merupakan orang asing untukmu? Aku sangat marah dengan ibuku. Bagaimana dia bisa melakukan ini denganku? Ini tidak adil untuknya. Karena kita selalu berbagi tentang segalanya. Jika dia menyukainya, kenapa dia tidak langsung mengatakannya? Aku tidak membiarkan ibu ke kamarku dan merencanakan serangan, dan tidak memiliki pelajaran lainnya dengan Pak Sars. Hanya melihatnya di kamar mandi atau di lorong membuatku marah. Jadi aku duduk di kamarku untuk beberapa hari dan tidak beranjak. Ini adalah hidupku di mana semuanya berjalan baik. Aku tidak memiliki Pak Sars yang aneh di sini, yang pastinya memiliki sesuatu. Tapi aku tidak bisa menebak apa itu. Setelah sekian lama, aku mulai menerima kenyataan bahwa ada orang baru di rumah kami. Tapi aku tetap tidak menyukainya dan aku sering mengacuhkannya. Karena pekerjaannya, dia sering pergi dari rumah, jadi itu bisa ditoleransi. Ketika kita ada di rumah, dia membersihkan rumah, memasak, seperti dia akan pindah besok. Tapi di saat yang bersamaan, dia sangat aneh. Dia tidak memiliki banyak barang, seolah dia akan pindah esok hari. Tapi ibuku bahagia dan melihatnya dengan pandangan penuh cinta. Itu menghancurkan hatiku. Itu terjadi sampai aku menyadari kenapa dia bertingkah seperti ini. Suatu kali aku pergi ke pesta ulang tahun teman dan menginap. Kita memiliki waktu yang menyenangkan dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku memiliki mood bagus. Tapi ketika aku pulang keesokan paginya, aku menyadari bahwa mobil Pak Sars tidak ada di sana. Pintu rumah terbuka dan ibuku sama sekali tidak ada di rumah. Aku ketakutan. Aku masuk ke dalam rumah dan mulai memanggil dan mencari ibuku. Ketika aku pergi ke kamarku, aku menemukan dia terikat di kursi dan tidak sadar. Ibu. Aku mulai melepaskan ikatannya. Seketika memanggil ambulans dan kami pergi. Ibuku hampir tidak bernapas. Aku sangat khawatir tentangnya dan takut akan kehilangannya. Aku duduk di koridor dan tidak bisa melihat apapun di sekitarku. Dokter keluar dan memberitahuku apa yang terjadi. Di momen itu aku bahkan lupa tentang SARS dan tidak berpikir tentang kemana dia telah pergi. Akhirnya dokter keluar dan berkata bahwa ibuku meminum terlalu banyak obat tidur dicampur dengan alkohol. Jadi dia harus tinggal di rumah untuk beberapa hari. Dia mengingatkanku jika sesuatu seperti ini terjadi lagi, itu bisa berakhir buruk. Dan dia beruntung aku menemukannya tepat waktu. Itu jelas bukan tentang ibuku. Dan aku mulai menduga SARS terlibat dengan ini. Ketika kami tiba di rumah, aku mulai menanyai ibuku apa yang telah terjadi. Tapi dia sangat lemah dan tidak mengingat apapun, hanya bahwa mereka memutuskan untuk memiliki makan malam romantis dengan SARS. Semua berjalan baik, dia mencium ibu, mereka meminum wine, mungkin dia menggunakan sedatif secara rahasia dan untuk lebih yakin, mengikatnya. Aku tidak bisa percaya bahwa ibuku diperlakukan seperti ini. Dan lalu aku ingat bahwa ada kamera pengintai di sisi jalan rumah kami, dan aku bisa melihat apa yang dia lakukan. Ketika aku melihat rekamannya, aku marah. Ketika ibuku pingsan, dia mengambil semua perhiasan, uang, dan peralatan elektronik. Dia merampok kami. Aku marah. Sekarang aku menyadari bahwa ketika dia bertingkah aneh dan membersihkan semuanya, dia sedang mempelajari di mana semuanya terletak. Ternyata dia merampok beberapa wanita malam itu. Jadi keesokan harinya, kita melaporkannya ke kantor polisi dan mereka membuka kasus untuk menangkapnya. Ibuku depresi karena sekarang akan lebih sulit untuknya terbuka pada laki-laki dan mencari cinta. Aku mendukungnya dalam segala cara dan selalu ada di sana untuknya. Tapi aku terbakar amarah pada si aneh itu. Aku menginginkannya tertangkap dan dihukum. Dan aku berharap mereka akan berhasil. SARS tidak memperhitungkan segalanya. Jadi polisi melacak penampilannya di kamera dan membuat sketsa dan ibuku dan aku berusaha mendeskripsikannya seakurat mungkin. Kita memberikan polisi semua barangnya dan ada harapan bahwa keadilan akan ditegakkan. Ibuku dan aku mulai melupakan itu sedikit demi sedikit, dan ibuku merasa lebih baik. Kita tidak mencari pembimbing lagi, tapi bukan karena takut, aku hanya memutuskan bahwa aku bisa menghadapinya sendiri. Jika kamu pernah menghadapi penipuan, maka tulis tentang hal itu di komentar. Subscribe ke channel ini, like, dan berhati-hatilah. Semoga harimu baik.